Hai, ketemu lagi di Beauty Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup melemah tipis setelah tadi pembukaan melemah 0,78% ya. Dan sempat turun sampai ke level 5885,7. Terus kemudian membal, akhirnya ya sempat hijau sih, sempat di atas 6 ribuan, tapi ya sayang sekali tutupnya sedikit di atas 6 ribu. Aduh, ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Ya mau gimana lagi, cuman ini sih hitungannya udah nutup gap 5947 5999 dan IHSG-nya meskipun tadi sempet turun terus naik kempes masih di atas garis moving average 20 hari ke belakang ya. MA20-nya tuh di 5991 5990,9 dan tutupnya di 5996. Gitulah ya kira-kira. Mudah-mudahan sih besok membal ya. Entah ini sentimen dari kopat kapit atau apapun lah. Yang jelas apa namanya? Tetap stay safe, tetap stay safe maksudnya di tradingannya ya. Tradingannya tetap jaga kalau misalnya marketnya lagi jelek ya. Yang biasa pakai limit atau margin buat trading kurang-kurangin dulu nggak apa-apa, nggak semua, nggak tiap hari memang market bisa digebuk-gebukin dengan size yang cukup gede. Jadi misalnya kalau misalnya yang lagi jalan atau menarik tuh saham-saham yang bisa dimasukin tapi size-nya nggak segede biasanya kalau biasanya digebuk pakai margin gitu ya. Ya nggak apa-apa, pakai cash basis gitu digebuk digebuk di entry dimasukin apa sih dibeli dibeli se bisanya ya, maksudnya size diatur lah gitu. Dan kalau misalnya tiap hari dicariin yang bagus sih ada tapi memang nggak setiap hari bisa dihajar dengan size yang bombastis gitu ya. Oke lah kurang lebih kayak gitu. Sekarang coba kita lihat hasil explore-nya. Arto paling atas cuy. Masih bagus lah ya. Tapi ini volumenya udah mulai kempes nih selama sideways lah. Kemarin-kemarin selama sideways beberapa hari belakang ini lah ya. Dia volumenya decreasing. Bagus sih. Kalau lagi bullish, lagi jalan naik, volumenya naik. Waktu koreksi atau sideways volumenya ada tapi mengecil gitu ya. Decreasing itu bagus. Pasang aja trailing stopnya di bawah 12.900 boleh. Excel ini bagus juga. Akumnya sih memang ya beberapa hari 1 2 3 4 ini hijau apa anggaplah 6 7 hari berturut-turut lah. Ya yang jelas 4 hari berturut-turut ini distribusi big playernya naiknya diikuti dengan aksi distribusi tapi masih naik. Jadi yang masih punya barang hold dulu aja nggak apa-apa. Kayak kemarin kan masih apa namanya udah dibahas ya, hold dulu sih Excelnya. Dan hari ini tutup di atas 2680 malah tutup di 2700 bagus sih kalau misalnya besok mau dibeli. Beli sih nggak apa-apa ya. Mau beli nggak apa-apa tapi ya size-nya aja diatur lah, mudah-mudahan lancar ke 3000 ya. Ini apa nih? MDKA saya wait and see dulu aja lah. Kemarin kayaknya sempat saya bahas. Eh, belum ya? Oh iya, belum. Ya sudah, nggak apa-apa. Next, friend. Friend tutup di atas 120 akhirnya hari ini. Jadi ya mudah-mudahan lancar ke atas 130 ya. Atasnya lagi ada 140-an tuh. Kalau kita lihat weekly, nah 140 tuh ya perkiraan area resisten inilah ya. 140 143. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang masih punya barang, tetep lah ya kalau misalnya ini kan tutup di atas 120 nih hari ini. Tutup besok ternyata kempes ke bawah 120 tutupnya. Kabur dulu sih nggak apa-apa.
batasnya sih di bawah 113 ya. Same, nah ini Same menarik nih. Hari ini tutup di atas 570 590 meskipun tadi sempat ke atas 600 tapi ternyata ya masih belum berhasil tutup di atas 600. Nggak apa-apa, tapi ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat perkiraan, kalau kita anggap ini sideways di 488.950, terus ini hari ini breakout dengan ini volumenya lumayan ya. Ini kan gini, saya zoom out, saya jelasin dari sini dulu alur ceritanya begini. Begini ceritanya ya. Anggaplah dari Januari lah, Januari nggak usah jauh-jauh banget lah ya. Januari 2021 kan naik tuh. Ketika naik ada volume lah ya. Nah ini waktu kempes-kempes ini kan waktu dia sideways tuh, waktu sideways-nya ini dia volumenya mengecil-mengecil. Nah waktu harganya nendang naik lagi itu volumenya ningkat lagi tuh, ningkat lagi. Nah ini terus ada sideways lagi sejak April pertengahan lah sampai ya anggaplah sampai sekarang ini baru breakout ya. Nah ini sidewaysnya, volumenya mengecil lagi waktu sideways. Kemudian hari ini breakout area 570 590, volumenya nendang lagi nih, gede lagi waktu breakout. Bagus ini. Jadi buat besok ini ya si Same yang misalnya belum apa ya, belum punya barang gitu atau mau nambah, bisalah buy break 610 gitu ya. Cut lossnya di bawah 560 565 ya, segitu dulu lah, di bawah 565 dulu lah ya. Oke. Resistensi sekitar 690 700. Itu ada ruang lumayan loh itu ke 700. Sekitar 13% ya. Lumayan. Same kita tulis. Tbig, nah Tbig menolak turun cuy ternyata. Masih oke di hold buat yang punya barang. Batasnya pokoknya selama nggak turun buat 2980 atau nggak tutup di bawah 3000 ya. Itulah. Kalau misalnya mau beli buy if break ke 290 gitu, terus cut loss di bawah 30-20. Agak banyak sih itu. Coba ya kita hitung ya. Tuh 8% cuy. Tapi ini bagus. Gini aja, kita coba, ini kan udah all time high nih, biar langit yang jadi saksi ya. Coba kita hitung ya perkiraan target breakout dari yang sebelumnya ini kan, ini anggap aja ini sideways, area 2700 di breakout. Terus kita coba cari perkiraan area target breakoutnya di sekitar 3460. Nah kalau ke 3460 ya deket, itu ada ruang sekitar ya 5%-an. Terus ini kan sideways nih, inilah ya. Nah kan 2990 3250 sideways tuh. Terus kalau berhasil breakout, perkiraan target breakoutnya 3510. Nah jadi nggak beda jauh sih sama yang tadi ya, 3460 3500 lah. 3460 sama 3500. Nah strateginya kayak gitu aja. Buy if break 3290, cut lossnya di bawah 30-40 aja lah, sedikit lebih kecil dikit. 7% rewardnya berapa persen ya? Aduh nggak banyak sih. Aduh kok gedean risikonya. Bentar ya. Ya kalau ngomong di hold selama masih naik, iya sih. Tapi kan paling nggak kita coba cari perkiraan area resistennya ya. Karena butuh take profit. Butuh take profit. Oh sorry,
Tadi yang waktu break 2700 saya kayaknya ada yang miss dikit deh. Nah kan begini nih, dia break 2700, ada angka 3460-an, 3500 lah. Atasnya lagi ada 3930 tuh. Ya, kurang lebih di situ lah ya. Kurang lebih itu perkiraan areanya 3930. Sorry, ini 3900, 3930 maksudnya. Nah, kurang lebih gitu ya. Ini sih Tebik. Oke, Tebik kita catat. Catat. Next. Gudang garam masih jadi resisten itu 36 ribuannya, 36500. Ya memang sih kalau naik lagi ke atas 36500-an tuh enak tuh. Perkiraan resisten selanjutnya 38 ribuan ya, 38.000, 38.200. Era nih. Membal ya, ini kan sebelumnya breakout area 640 ya. Area 640 di breakout. Terus sempat koreksi dan hari ini tadi sempat tes lagi dan langsung membal. Ya, tesnya sempat terendahnya sampai 615, tapi langsung membal lah ya. Membal tutup di atas 700, tutup di 720. Tapi masih belum berhasil bikin high baru. Jadi high sebelumnya yang 725 tuh masih jadi all time high-nya era. Gitu ya. Coba kita intip hourly 15. Ini sih menarik eranya. Tapi saya bingung kasih risikonya atau cut loss-nya di mana ya? Kalau cut loss di bawah 685 itu lumayan loh. 5% cuy. Ya oke lah, cuman ini saya hapus dulu semua ya. Delete all studies. Nah, kamera saya ngalangin. Coba saya pengen hitung dia perkiraan target breakoutnya 760, atasnya lagi ada 822. Oke sih 760 ya, tinggal kurang lebih ada ruang 4%-an. Kalau ke 800 10%-an. Volume bagus ya, harga naik. Cuman ini kenapa waktu turun dia juga ada volume? Oh, kayaknya sih waktu ini tes area deket-deket 640 tuh. Nih, 645 640 ya. Oke lah, boleh sih era. Buy if break 725, cut loss di bawah berapa tuh? 685 ya. Cut loss di bawah 685 aja lah. Terus resisten sekitar 760 800 lah. Itu ya. Era tulis dulu. Mudah-mudahan sih besok marketnya enak lah ya. Jangan merah mulu. Bevin yang punya barang hold dulu nggak apa-apa. Pasang trailing stopnya di bawah 875. AGII ini sih bagus, cuman baru sekali belok ya. Gini. Dalam sekali beloknya ini, dalam sekali belok, memang sudah ada, kalau misalnya ini dianggap low nih, 935 dianggap low dan 1185 dianggap high, maka 990 ini adalah higher low. Dan high hari ini itu sah jadi higher high, jadi sudah ada tren bullish yang terbentuk. Cuman karena baru pertama kali ya, tendangan pertama lah. Tendangan pertama kayak si Madun. Jadi saya ngarepnya besok ada kayak ya koreksi-koreksi dikit gitu ya, tes-tes area 1200-an gitu.
1200 atau 1190, baru nanti ada continuation pattern diikutin enak tuh. Karena hari ini breakout area 1200-an 1200-annya juga diikutin dengan volume yang cukup gede, nendang. Bagus ini. AGI dipantau lah. Chartnya saya suka. Agro, oke, agro masih bertahan di atas 1300, masih sama. Trailing stop kalau tutup di bawah 300 atau pasang di bawah 1260. Itu aja lah. Ya kalau meskipun memang naik ke atas 1405, itu peluang ke sekitar 1490 1500-nya makin gede, tapi ya itu kita lihat besok dengan pertimbangan kita cari risiko yang lebih kecil ya. Karena kalau misalnya buy break 1405, resisten sekitar 1500, cut loss 1260, nggak lucu men. Nggak lucu cuy, gedean si risikonya. ASA, ini ASA juga menolak turun, jadi ya yang punya barang hold dulu nggak apa-apa selama nggak ke bawah 2240 ya. Tadi sempat naik ke atas 2480 tapi tutupan malah kempes di bawah 2480 sih, tapi masih bagus loh, ini masih oke lah. Paling nggak kita tahu si asanya sampai sekarang masih menolak turun, masih cukup kuat bertahan. Trailing stop masih sama, tetap di bawah 2240 aja lah. SCNP, aduh, baru aja rame ya beberapa hari ya, 2 minggu belakangan lah. Let's see, coba ya lihat MLPL. Nah ini menarik sih. Saya bilang menarik karena tadi saya ngintip hourly-nya. Menarik, bisa beli kalau besok naik ke atas 725. Terus ya cut loss-nya nggak usah banyak-banyak lah, di bawah 695 aja. Itu juga udah 4% cuy. Area resisten di sekitar high sebelumnya, puncak sebelumnya tuh di 11% ya ruangnya, di sekitar berapa nih, 800 810. Nah lumayan kan. Oke lah ya. MLPL tulis dulu lah. MLPL. ISAT hold dulu lah, ntar yang mau nambah tunggu breakout 7300 kan kemarin. Ini udah ada rekomendasinya untuk hari ini juga. Buy if break mana ya? Lu kok nggak ada? Nah, buy if break 6850 kan. Tadi nembus ya dibeli. Udah diingetin juga tadi. Ya udahlah hold. DGNS ini 1400-nya lunas, tapi ini masih bagus. Histogramnya masih hijau lagi, jadi momentumnya masih belum melemah lagi ya kan. Sebelumnya ada pelemahan tuh ya kan, 1 2 3 4 5 hari merah berturut-turut, kemudian 1 2 hari ini hijau lagi. Hold dulu aja. Kalau hijau-hijau kayak gini ya kita lihat MACD-nya juga, histogramnya kan 1 2 3 hari ini lebih gede, konsisten lebih gede dari sebelumnya. Jadi kalau kayak gini sih mau nyopet-nyopet beli merah jual hijau nggak apa-apa ya, tapi ya saya nggak ngomong angka spesifiknya, tapi mungkin bisa dicari sih itu angka spesifiknya, misalnya mau beli di berapa gitu. Dan ini juga kalau lihat hourly naik ke atas 1445 juga masih menarik. Mudah-mudahan lancar lah ke 1500-an ya, yang angka buletan yang deket nih. Mudah-mudahan juga 2000 nyampe, mudah-mudahan. Oke lah, itu dulu sih DGNS. BBHI kemarin udah dibahas deh kayaknya ya. Cuman yang jadi apa ya? Cuman ini risikonya yang agak gede, maksudnya area range cut loss-nya agak lebar gitu loh. Tapi ini bagus ya, resisten sementara ini kan ini udah bertahan di atas 2000 nih.
PR-nya lagi ya breakout area 2500-an. Itu ya, ini area resisten sementara ini 2410, 2500. MDIA. Nah, kemarin udah dibahas ya. Ini bagus nih MDIA kalau besok nembus ke atas 72. Wih. Biasanya yang kayak gini range harga sekian banyak yang suka juga, tapi jangan lupa bahwa yang range harga sekian ini risikonya cukup gede ya, prosentasenya. Maksudnya apa ya? Ya karena naik satu tik udah lumayan persentasenya cuy, udah 1% lebih. Jadi ya kalau mau beli buy break 72 boleh, cut loss di bawah berapa ya? Coba kita cari-cari. Nggak mungkin di bawah 65. Jauh loh itu kalau misalnya di bawah 65. 9%. Di bawah, kalau di bawah 70 resistennya ini deket sih. 78 ya. Sorry, saya lupa cek volumenya. Ya lumayan ke 78 ini dari 72 ke 78 ada ruang sekitar 8%, tapi hati-hati ini apa ya? Hari ini tadi ya nggak begitu ramai meskipun beberapa minggu belakangan ini 2-3 minggu terakhir volumenya naik dengan volume yang ikutan naik ya. Waktu naik volumenya juga diikuti peningkatan volume. Aduh, kok ribet banget saya ngomongnya ya. Kayak gitulah kira-kira ya. Dipantau nih besok MDIA. Ini apa nih? SNLK. Sama lah ya, pasang aja trailing stop di bawah 1030. PTDU-nya sama juga, trailing stop di bawah 3700. TPIA. Nah, kemarin itu kan udah diingetin cari sell on strength ya. Karena dua candle yang Jumat dan Kamis ini jadi pola candle reversal kalau dikonfirmasi ada lower low. Dan memang sejak yang candle hari Jumat ini momentum naiknya udah mulai melemah ya, udah mulai berkurang momentum naiknya. Hari ini candlenya lower high lower low, jadi entah itu mau jadi sideways dulu atau mau ada koreksi nggak tahu. Yang penting yang jelas ya, maksudnya yang jelas ketika ada hentakan ya kan, ada tarikan naik kayak gini nih, sebelumnya beberapa hari berturut-turut kan naik tuh. Terus ada tanda kalau momentumnya melemah, buat yang punya barang mau kabur sebagian dulu nggak apa-apa. Kayak gitulah. Next, TSPC kempesnya. Aduh, nggak ada ala kempesnya nih, bikin jarum panjang bener. Mbok ya tutup di 1700 gitu loh. Ya sudahlah. Yang jelas ini sih saya cukup suka TSPC karena kalau diurut ya, lihat dari yang monthly, ini candle-candlenya nih udah konsisten berada beberapa bulan terakhir ya, berada di atas garis moving average nih. MA-nya juga beberapa bulan ini udah rapi nih, kecil udah di atas yang gede, terus mengarah ke atas. Nah ini weekly-nya rapi, meskipun sideways tetap konsisten berada di atas garis MA. Mudah-mudahan masih bisa naik, mudah-mudahan ya, entah itu apapun, ada cerita apapun di belakangnya ya. Saya kurang bisa analisa pakai cerita-cerita, tapi yang jelas kita lihat chartnya cukup menarik. Yang kurang suka untuk ngajakin rame-rame cuman volumenya. Itu doang sih. Next, Viva. Belum dapat ide saya. MCAS. Oke, ini MCAS kalau naik ke atas 7800 bagus lah. Sama sih, volumenya yang saya kurang suka. Yang udah punya pasang trailing stop di bawah 7150 deh. Wifi. Nah, ini juga naik ke atas 1290 bagus. Cuman ya volumenya aja ini agak, beberapa minggu ini kok malah naik tapi volumenya malah nggak seramai yang sebelumnya ya. Oke lah. Mungkin 1200 ya, di bawah 1200 trailing stopnya.
friend Waran masuk lagi. Cari. Coba lihat besok ya. NPGF hijau. Tutupan hijau loh. Wait and see dulu aja lah. ZYRX. Oke, ini masih jadi support ternyata area ini. 600-an ya, 600 625. Belum dapat ide lagi. Sementara B-hit ini kalau naik ke atas 121 bagus nih. Terus kalau misalnya dipakai strategi trading buy if break 121, cut loss di bawah 107 ya. Kita hitung dulu nih. 11% tuh. Jadi risikonya apa ya? Ya itu risikonya 11% dengan dengan iming-iming iming-iming peluang reward berapa ini tadi? 18 sampai 26 ya, 26%. Nah, jadi bisa 1:2 tapi ya diatur aja size-nya ya. Coba kita intip hourly. Ya sama ketemunya di bawah 107 juga ininya. Apa namanya? Cut loss-nya ya. Kalau misalnya mau diambil nih B-hit. Udah umah belum pin? B-hit? Ya. Udah lama ya. Tinggal kartu merah ya. Ya udahlah, kita tulis dulu, masukin list. Besok pantau tuh B-hit. Bagus tuh. DMX. Oh, udah suspend sekali si B-hitnya. DMMX ini bagus kalau naik ke atas 14 berapa ini? 50 1475. Kalau misalnya mau buy break 1475, cut loss-nya cukup di bawah 1305. Nah, itu juga berapa persen? Dihitung dulu. 11% cuy. Dan perkiraan target breakoutnya kalau berhasil breakout itu sekitar 1800. Tapi ya dengan risiko dengan apa ya? Dengan risiko yang harus direlakan sekitar 11%-an. Next, coba kita cari yang lain. Saratoga entar, TCPI entar, Bina ini agak gampang-gampang susah yang ngikutnya ya. Mari ini trend bullishnya sebenarnya masih oke lah, masih bagus. Tapi kalau misalnya udah keluar, udah exit, udah take profit atau udah jualan karena turun ke bawah 322 ya nggak masalah. Kita cari kesempatan lagi buat masuknya ya. AMRT, aduh kempes. Ntar lah, udah dapat beberapa tadi ya yang cukup menarik. Ada B-hit, MLPL, Era, Tebik, Same, itu dulu aja lah ya. Gudang garam sih menarik tapi ya mungkin harganya kali. Oke sih, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tetap stay safe ya, jaga kesehatan dan bye bye.